Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang limit trigonometri bagian berikutnya. Oke, bro, kali ini kita akan belajar tentang limit trigonometri. Tapi sebelumnya jika buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu, like dan aktifkan notifikasinya atau loncengnya diaktifkan. Oke, kita belajar tentang limit trigonometri. Secara konsep untuk limit ini sama dengan untuk limit trigonometri ini sama dengan limit fungsi aljabar ya. Kita kalau punya limit x mendekati a, ini fx ya, sama dengan nilainya mendekati f a ya. Jadi seperti ini. Ini sebuah konsep limit ya. Apakah sama dengan trigonometri? Secara sifat-sifat trigonometri sama. Tapi yang jadi syarat untuk limit trigonometri ini, kalian harus ingat rumus-rumus dasar trigonometri yang ada di kelas 11 dan yang pernah kalian pelajari. Jangan sampai dilupakan, kasihan. Oke, biar tidak lama-lama lagi, biar cepat paham, simak. Nah, penjelasan berikut ya. Ada contoh soal. Nah, contoh soal satu adalah poin A. Poin A saya punya soal, misalkan ini limit X mendekati pi per 6 cos 2X. Nah, ini berapa? Nah, kalau limit ya, kita substitusikan dulu. Ya, yang pertama kita coba substitusi. Kalau hasilnya ternyata tak tentu atau hasilnya nol, kita coba pakai cara lain. Nah, ini ada yang tak tentu, ada yang tentu. Nah, kita substitusikan. Kalau tak tentu itu 0 per 0 ya. Ya, 0 per 0 itu tak tentu. Ya, oke, kita coba substitusikan langsung, berarti cos 2 kali pi per 6. Ya, 2 pi per 6. Ingat, nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Ya. Berarti kalau ini ya, kita coba jadi hasilnya dari cos pi per 3. Cos per 3 berarti 180 dibagi 3 itu 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan berapa? Setengah. Oke, bro, hasilnya pasti. Oke, yang poin B, lanjut lagi soal berikutnya. Biar paham ya, biar paham kalian, disajikan beberapa soal untuk kalian bisa merenungkan dan bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di rumah kalian. Oke, ini saya punya lagi limit X ya. Limit X mendekati pi per 4 ya. X mendekati pi per 4. Dan trigonometrinya yaitu sin 2x ditambah tan x. Oke, bro. Nah, kita jawab langsung. Kalau kita sudah substitusikan ya, kita sudah substitusikan ke sini, limitnya kita hilang. Ya, kita hilangkan. Berarti langsung aja sin 2 kali pi per 4 ditambah tan pi per 4. Oke. Nah, dari sini ini kita punya sin pi per 2 ya, per 2 ditambah tan pi per 4. Nah, hasilnya sin pi per 2 ya, sin 90 adalah 1. Nah, ditambah tan pi per 4. Berapa? Tan pi per 4 itu sama dengan tan 45 derajat. Nah, tan 45 derajat itu adalah 1. Berarti hasilnya sama dengan 2. Oke, bro? Gampang kan? Sangat gampang sekali. Oke, kita lanjut di sini ya. Yang C, soal nomor C. Nah, ada lagi limit X mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0, 4 cos X ditambah 2 per berapa ini? Enaknya 5 ditambah cos 3X lah. Oke. Nah, kita pakai cara substitusikan. Ingat, kita substitusikan dulu ya. Kalau hasilnya tak tentu ya kita
pakai cara modifikasi. Ya, oke. Sama seperti yang di fungsi aljabar sebenarnya. Oke, di sini berarti kita substitusikan berarti 4 kali cos 0 ya ditambah 2 per 5 tambah cos 3 kali 0. Oke, cos 0 sendiri adalah berapa? Adalah 1 ya. Cos 0 adalah 1. Oke. Cos 0 adalah 1 berarti di sini adalah 4 ya kali 1 itu 4 ditambah 2 per 5 ditambah cos 0 adalah 1. Berarti hasilnya berapa? 1 kan 4 tambah 2 6, 5 tambah 1 6. Berarti 6 per 6 adalah 1. Oke, Bro, gampang kan? Sangat gampang. Nah, sudah puas 3 soal ini? Wow, belum. Oke, kita tambahi, tenang aja. Kita tambahi jadi contoh berikutnya, yaitu soal yang kedua. Nah, soal yang kedua kita kasih warna berbeda aja, biar ada pembedanya. Oke. Nah, soal nomor 2 ini saya punya limit X mendekati pi per 4 ya, cos kuadrat 2x ya, per 1 kurangi sin 2x. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus coba dulu nih ya, substitusikan. Berapa sih hasilnya? Cos kuadrat 2x ya. Cos kuadrat 2x berarti ini cos kuadrat 2 dikali pi per 4 per 1 kurangi sin 2 kali pi per 4. Nah, hasilnya berapa? Ini pi per 4 kali 2 aja dia pi per 2. Pi per 2 itu sama dengan 90 derajat kan? Pas 90 derajat berapa? Hasilnya wih, hasilnya 0. Nah, kita mulai deg-deg nih. Apakah hasilnya tak tentu? Apakah hasilnya tentu? Kita coba berikutnya. 1 dikurangi sin. Nah, ini 2 kali pi per 4. Ini jadinya hasilnya pi per 2. Nah, sin 90 berapa? 1. Berarti 1 kurangi 1 adalah 0. Hasilnya tak tentu ini. Ya, hasilnya adalah tak tentu. Berarti kita perlu memodifikasi ini. Ya, kita perlu memodifikasi soal ini. Oke. Oke, ini bukan penyelesaian ya. BP bukan penyelesaian, kita perlu modifikasi. Ingat, tapi harus ada yang ingat dulu. Nah, ingat rumus dasar ya. Ingat, biar tambah ingat saya tulis ingatnya agak gede-gede hurufnya. Oke, ingat ya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini sama dengan berapa? Sama dengan adalah 1 ya. Ini adalah rumus identitas. Jadi kalau saya punya cos kuadrat A ini sama dengan 1 kurangi sin kuadrat A. Ya enggak? Kita perlu mengingat ini dong. Nah, berarti ini boleh dirubah nih ya. Yang soal ini cos kuadrat 2x ini kita rubah ke dalam bentuk ini. Jadi A-nya ini adalah 2x. Jadi kita tulis limit X mendekati pi per 4 ya. 1 kurangi sin kuadrat 2x per 1 kurangi sin kuadrat kok kuadrat nggak ada ya, sin 2x langsung ya. Oke bro, kita hapus dulu kuadratnya. Jadi 1 kurangi sin 2x. Nah, ini juga perlu ngingat lagi nih ya, perlu ngingat lagi apa sih yang kok terus pengennya diingat-ingat terus ya. Ingat. Nah, ingat selisih kuadrat itu ada A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Ini sama dengan kalau kita faktorkan jadi A tambah B ya dikali A kurangi B. Ya, ingat seperti ini. Nah, pembilang ini yang ada di limit ini kan sebenarnya ada kasih kuadratnya. Ya, 1 dikuadratkan dia tidak akan merubah nilai. Bentuknya sama ya.
bentuknya berbeda, yang satu di kuadrat, yang satu tidak, tapi nilainya sama. Oke, setelah kita kuadratkan berarti kita punya ini n-nya, limit ya x mendekati pi per 4 ya, 1 tambah sin 2x ya, dikali dengan 1 kurangi sin 2x. Oke, per 1 kurangi sin 2x. Nah, yang tadi yang jadikan pembuat 0, hasilnya 0 dan hasilnya jadi tak tentu, kita apakan? Kita luruskan dulu ya. Kita perlu untuk mencancelasi atau coret, yaitu 1 kurangi sin 2x ini bisa dicoret dulu. Nah, hasilnya tinggal berapa? Limit x mendekati pi per 4. 1 ditambah sin 2x. Nah, dari sini kita tinggal substitusikan. Jadi tinggal 1 ditambah sin 2 kali pi per 4. Berapa? Hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, Bro? Gampang kan? Gampang, sangat gampang ya untuk limit trigonometri ini, dan tentunya masih banyak soal-soal yang perlu dalam pengerjaannya kita antisipasi, apakah hasilnya tak tentu atau tentu. Kalau tak tentu kita perlu memodifikasi atau merubah sedikit eh, trigonometrinya. Oke, Bro, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan di channel Caman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.